Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4881. Apa? Jeritan melengking keluar. Dan Jacob Thompson jatuh ke tanah. Terus-menerus berkedut. Seragam detektif putih itu berlumuran darah. Dan itu terlihat sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Jacob Thompson tidak dapat melakukan apapun terhadap Harvey York dengan senjata api. Dan pada saat ini, Harvey York telah langsung menginjak-injak tangan dan kakinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah Andrea Rowling sungguh luar biasa dan sulit dipercaya. Orang-orang di lingkaran atas ini, bahkan jika mereka sesekali meleset, paling-paling mereka akan ditampar dan kehilangan sedikit keuntungan. Tapi seperti hari ini, adegan tidak hanya ditampar di wajah, tetapi juga langsung menghapus tangan dan kaki benar-benar tak terbayangkan dan tak terbayangkan. Jacob Thompson, yang angkuh dan sangat mulia, kini lumpuh di tanah seperti anjing mati. Dan akar rumput di mata mereka, pada saat ini, berdiri dalam keadaan tenang. Adegan ini seperti mimpi. York, beraninya kau begitu berani. Apakah dia tidak tahu siapa Jacob Thompson? Bahkan dengan dukungan dari keluarga dunia tersembunyi ke-6 dan Jinling Joyner, keluarga akan sulit untuk bergaul dengan keluarga Walsing Thompson. Lina Chiba melihat pemandangan ini dengan tidak percaya di wajahnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya berani membuat masalah dengan keluarga Sandong Chiba mereka, tetapi juga tidak menunjukkan wajah ketika menghadapi keluarga Walsing Thompson. Selain itu, ada keluarga Jinling Hoffman, keluarga Kuilanlan dan keluarga Walsing Rowling di belakang Jacob Thompson. Apakah pria ini Harvey York akan menyinggung setengah dari 10 keluarga teratas sampai mati pada satu waktu? Bukankah keberanian ini pasti terlalu berlebihan? Harvey York memperhatikan mata Lina Chiba. Dia menoleh, tersenyum sedikit, dan berkata, "Nona Chiba, jika kamu tidak bisa menunggu, kamu dapat mempertimbangkan untuk menyela dirimu sendiri. Kalau begitu aku tidak perlu menunggumu berlutut selama 4 hari 4 malam sebelum aku bisa pergi dan menyelamatkan ayahmu." Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Lina Chiba langsung berubah jelek. Biarkan Nona Chiba mematahkan kakinya. Apa yang kamu bercanda, Harvey York? Beraninya kamu benar-benar mengganggu tangan dan kakiku. Kamu akan membayar untuk ini. Jacob Thompson menggertakkan giginya. Keluarga Walsing Thompson kami tidak mudah diganggu. Retakan. Harvey York menendang dengan satu tendangan. Menendang Jacob Thompson terbang keluar. Mengenai gerbang rumah sakit. Wajah Hector Thompson. Kalau saya bilang pukul. Pukul dia. Jacob Thompson kentut. Setelah berbicara, Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan mencubitnya di wajah Andrea Rowling, dan menepuknya dengan ringan. Aku tahu apa yang terjadi hari ini. Jacob Thompson paling-paling kuda poni. Kembalilah dan beritahu Araceli Hoffman. Jika kamu memiliki sesuatu, datang saja padaku. Persetan dengan orang-orang di sekitarku lagi. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York langsung menamparkan Andrea Rowling dan yang lainnya. Pada saat ini, Lina Chiba dan rombongannya juga berguling dan merangkak pergi. Adapun orang-orang dari klan mayat Siangki, mereka dibawa pergi oleh Felipe Parada untuk isolasi dan interogasi saat ini. Segera, semua orang memutuskan bahwa karyawan yang terluka itu benar-benar tidak bersalah. Tetapi kebetulan digunakan oleh orang-orang dari klan mayat Siangki. Dan orang-orang dari klan mayat Siangki tampaknya memiliki hubungan tertentu dengan desa Tianmen di barat daya. Singkatnya, selain Jacob Thompson,
Tampaknya ada koneksi yang tak terpisahkan di desa Tianmen Barat Daya. Dan tidak mungkin untuk mengetahuinya untuk sementara waktu. Harvey York meminta Felipe Parada untuk mengusut kasus ini. Sementara dia akan menemani Mandy Zimmer untuk menangani tindak lanjut di rumah sakit. Bab 4882. Pukul 5 sore. Bandara Internasional Jinling. Sebuah pesawat Gulfstream pribadi perlahan-lahan terbang ke arah Wolsing. Selain Jacob Thompson yang terluka parah dan dikirim untuk perawatan medis, ada juga beberapa mayat di atasnya. Misalnya, penghubung klan Xiangqi dan keluarga Jinling Hoffman. Contoh lain adalah beberapa gadis cantik yang dikirim Weiner untuk dilayani oleh tim Araceli Hoffman. Hal-hal inilah yang mungkin mengekspos Araceli Hoffman. Kali ini semua dikirim ke Wolsing dalam satu tarikan napas. Dan Araceli Hoffman yakin bahwa, dengan kemampuan mereka, hanya beberapa menit untuk membuat petunjuk ini membuat Jinling benar-benar menguap. Setelah memikirkan hal ini, Araceli Hoffman, yang sedang duduk di kursi belakang Rolls-Royce yang diperpanjang, menutup jendela mobil, lalu mengambil cerutu tipis di depannya dan menyalakannya. Dia sedikit menyipitkan matanya. Wajahnya yang anggun dan tampan membayang dalam kemilau langit berbintang Rolls-Royce. Fatih Kuilanlan di satu sisi mengenakan congsam hari ini. Sepasang kaki panjang tanpa cacat ditumpuk bersama. Dan sentuhan rendah menggoda muncul sambil sedikit gemetar. Sayang sekali Araceli Hoffman tidak tega menghargai keindahan yang begitu memikat. Tapi malah terlihat asyik dan linglung. Melihat Araceli Hoffman telah selesai mengisap cerutu di mulutnya dan hendak menyalakan yang kedua, Fatih Kuilanlan akhirnya tersenyum. Mengeluarkan segelas soda dan menyerahkannya. Tersenyum, Tuan Hoffman. Pada akhirnya itu hanya sebuah kegagalan kecil. Itu saja. Bukan apa-apa. Kamu juga tahu bahwa mereka yang mencapai hal-hal besar tidak berhati-hati. Dalam permainan catur di Jinling. Beberapa variabel pada dasarnya tidak memiliki efek lain kecuali membuat permainan lebih menarik. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Hanya menantu laki-laki dari keluarga Zen di Mordu. Belum lagi dia telah menceraikan Mandy Zimmer sekarang. Bahkan jika dia tidak melakukannya, tidak masalah jika kita ingin menginjak-injaknya sampai mati. Araceli Hoffman melirik Fatih Kuilanlan dengan ringan. Dan berkata, bukankah lelucon bahwa seorang menantu laki-laki yang datang ke pintu berani menjadi begitu sombong? Kamu. Beritanya masih tertinggal. Saat berbicara, Araceli Hoffman melemparkan telepon ke meja kopi dengan pop. Meskipun waktunya ketat, tetapi keluarga Jinling Hoffman telah memerintah Jinling selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak menerima sedikit angin? Fatih Kuilanlan mengangkat telepon dengan rasa ingin tahu. Dan setelah membalik-baliknya beberapa kali, dia sedikit terkejut. Alexa Joyner berutang budi padanya. Dan 6 keluarga tersembunyi telah berteman baik dengannya. Dan bahkan Javier Sidu telah memerintahkan kepala desa Tianmen Barat Daya keluarga Sidu memberinya kartu itu. Sederhananya, identitasnya saat ini adalah juru bicara desa Tianmen Barat Daya di Jinling. Kepala agen. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Fatih Kuilanlan menjadi sedikit pucat. Sebagai anggota dari 10 keluarga teratas, dia sangat menyadari seberapa tinggi tempat suci seni bela diri ini. Tempat-tempat suci seni bela diri kuno ini dapat berdiri sendiri dari kuil tidak peduli apapun dinasti mereka. Yang paling penting adalah ini tidak mempengaruhi kekuatan dan status mereka di dunia sama sekali. Sederhananya, token kepala yang dimiliki Harvey York di tangannya. Status kepala prosi yang tidak dapat diambil siapapun untuk saat ini. Adalah medali emas bebas kematian. Hal ini membuat mereka berada di lingkaran atas. Ketika mereka menyerang Harvey York, mereka juga akan sedikit cemburu. Lagi pula, membunuh Harvey York itu mudah.
tetapi menyinggung tempat suci seni bela diri seperti Desa Tianmen Barat Daya dan mengenai wajah Desa Tianmen Barat Daya. Bahkan orang-orang di lingkaran atas mungkin tidak dapat menanggung konsekuensi seperti itu. Fatih Kuilanlan tampak murung dan tidak yakin. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, "Tapi saya melihat bahwa nama keluarganya adalah York. Saya sepertinya tidak menyadari apa yang dia pegang token kepala ini, kan?" Bab 4883. Araceli Hoffman berkata dengan enteng. Apakah dia tahu? Kita tidak tahu. Dan tidak ada bukti untuk membuktikannya. Namun, dalam situasi seperti itu, kita tidak bisa bergerak sesuka hati. Setidaknya, untuk menguji status dan nilainya, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Anda mengirim pesan kepada orang-orang dari klan mayat Xiangqi, dan katakan orang-orang mereka, karena nama keluarga York jatuh ke penjara langit. Selanjutnya, begitu sesuatu terungkap, keluarga pengejar mayat mungkin akan menjadi target penindasan gedung pengadilan negeri mulai sekarang. Juga, panggil para pemuda dari Desa Tianmen di Barat Daya dan minta mereka datang ke Jinling untuk bermain mahjong. Sudah lama aku tidak bertemu mereka. Yang paling penting adalah aku telah menyiapkan mahasiswi yang menawan untuk Sidu Master. Akhirnya, aku akan memberitahu keluarga Jin Mordu tentang pernikahan itu. Aku setuju. Mandy Zimmer. Saya sangat tertarik. Setelah mengatakan ini, mata Araceli Hoffman menunjukkan tatapan penuh arti. Dia ingin keluarga Hoffman menjadi satu-satunya suara di Jinling. Jadi tidak ada yang bisa berdiri dan memukul wajahnya pada saat kritis ini. Karena Harvey York sekarang setara dengan juru bicara yang diperkenalkan oleh Jinling Joyner Family dan 6 keluarga tersembunyi, maka Araceli Hoffman tidak keberatan membunuh orang ini sepenuhnya. Dan mari kita bicara tentang hal-hal lain. Meskipun ini seperti membunuh ayam dengan pisau, tapi bagi Araceli Hoffman, yang selalu mencari stabilitas, dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan singa melawan kelinci. Terlebih lagi, Harvey York bukanlah kelinci kecil yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Sementara Araceli Hoffman memicingkan mata ke langit di Bandara Internasional Jinling, memikirkan cara merepotkan Harvey York. Di sisi jalan di luar lorong VIP Bandara Internasional Jinling, sebuah Audi dengan plat nomor yang sangat indah perlahan berhenti di sana. Harvey York menurunkan jendela mobil dan menunggu dengan bosan. Dia tidak akan datang ke bandara untuk menjemput orang. Tapi Mandy Zimmer harus berurusan dengan ekor karyawan yang terluka. Dan dia tidak bisa banyak membantu di hadapan orang luar. Pada akhirnya, karena tidak mampu menahan tatapan agresif Mandy Zimmer, Harvey York hanya bisa datang menjemputnya dengan marah. Bagaimanapun, itu adalah kerabat dan teman baik Lilian Yates. Jadi Harvey York tentu saja tidak akan memiliki wajah yang baik. Segera, para pejalan kaki di pintu masuk lorong VIP bubar satu demi satu. Hanya menyisakan seorang ibu dan anak perempuan di pintu masuk. Sang ibu adalah seorang wanita yang terlihat hampir berusia 50 tahun. Berpakaian emas dan perak. Dalam cuaca seperti Jinling, dia masih mengenakan syal bulu. Dan dia terlihat sangat kaya. Tetapi terlepas dari cuaca panas, dia pasti akan terlihat agak konyol. Anak perempuannya adalah seorang gadis berusia awal 20-an dan 14 tahun. Dengan wajah yang lembut. Tetapi kekejaman jangka panjangnya telah membuat wajahnya memiliki semacam aura yang tidak dapat dimasuki orang lain, yang membuat orang tidak menyukainya. Harvey York menghela nafas, mengeluarkan ponselnya dan membandingkan foto-fotonya, dan yakin. Kedua orang ini adalah kerabat Lilian Yates dan Mandy Zimmer, Bibi Wen dari keluarga Zen di Mordu, dan putrinya yang berharga, Paola Jin. Harvey York keluar dari mobil dan berjalan dengan ekspresi tenang.
Sebelum berjalan beberapa langkah, saya mendengar Bibi Wen memanggil dengan ekspresi yin dan yang saat ini. Lilian Yates. Apa maksudmu? Saya tinggal di Teluk Huilong nomor 1. Dan saya pikir saya sangat baik. Apakah Anda memandang rendah kerabat kami yang malang? Aku memberitahumu. Meskipun nama keluargaku adalah Wen, nama keluarga putriku adalah Zhen. Kamu memperlakukan kami seperti ini. Apakah kamu percaya bahwa aku akan melaporkan masalah ini kepada Patriark? Selanjutnya, kali ini aku memohon pada kakekku untuk memberitahu nenekku agar memberimu kesempatan untuk menikahi keluarga Jinling. Kamu masih belum datang untuk menjemput orang secara langsung. Apakah kamu mencari kematian? Bab 4884. Mendengar kata kunci pernikahan dan keluarga Jinling Hoffman, Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Dia, yang akan pergi secara langsung, sedikit lebih tertarik pada saat ini. Lagi pula, Lilian Yates membawa ibu dan anak Bibi Wen ke Jinling kali ini. Sepertinya itu bukan hanya untuk pamer, tetapi juga pemikiran lain. Dia selalu terlalu malas untuk memperhatikan Lilian Yates. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kali ini dia benar-benar akan melakukan gerakan sekecil itu secara rahasia. Harvey York mengingatkan dirinya sendiri dalam hati bahwa tidak peduli seberapa bodohnya Lilian Yates. Dia telah berada di keluarga kaya selama beberapa dekade. Dan pikirannya bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan orang biasa. Hanya saja dia ingin melakukan sesuatu yang kecil di belakangnya. Dan dia tidak meminta pendapatnya sendiri. Yang masuk akal. Sambil menghela nafas, Harvey York menggelengkan kepalanya. Melangkah maju dan tersenyum. Apakah itu Bibi Wen? Mandy Zimmer memintaku untuk menjemputmu. Aku. Sebelum Harvey York bisa menyelesaikan kata-katanya, Bibi Wen tiba-tiba menjadi marah. Dia menutup telepon dengan pop, menunjuk Harvey York dan berteriak. Kenapa si jalang kecil Mandy Zimmer tidak datang sendiri? Kirim sopir untuk menjemput kami dan terlambat. Apa artinya ini? Apakah Anda memandang rendah kami? Apakah Anda tahu berapa banyak kami telah tertunda karena keterlambatan Anda? Apakah Anda tahu berapa juta kita naik dan turun setiap menit? Menghadapi kegilaan Bibi Wen, Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan. Kamu harus mengantri di pintu masuk dan keluar bandara. Itu normal untuk terlambat. Normal. Bibi Wen marah. Apa hubungan normalitasmu dengan kami? Jika kamu berada di Mordu, jangan katakan bahwa kamu sangat terlambat. Jika kamu tidak datang setengah jam lebih awal, kamu harus ditarik untuk menembak. Aku memberitahumu. Ini belum berakhir. Bibi Wen melompat-lompat. Dia adalah orang berpangkat tinggi di Mordu. Bahkan jika itu adalah sampingan dari keluarga Jin di Mordu, itu adalah bayangan dari pohon orang yang terkenal. Siapa yang berani mengabaikannya? Tidak ada yang berani terlambat bahkan jika dia memanggil Didi dalam Mordu. Sekarang di tempat kecil dan rusak di Jinling ini, saya benar-benar bertemu dengan pengemudi yang terlambat. Dapat ditoleransi atau tidak tertahankan. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan Bibi Wen ini. Tetapi matanya tertuju pada Paola Jin. Tanpa diduga, ketika Paola Jin melihat garis pandang Harvey York, dia langsung menjadi tidak senang. Sopir yang rusak. Mengapa kamu menatapku? Apakah kamu menyukaiku? Aku memperingatkanmu. Jangan menyukaiku. Meskipun aku secara alami cantik dan mudah didekati. Tapi bagaimana bisa burung pegar cocok dengan burung phoenix akhir-akhir ini? Hanya seorang pengemudi. Bagaimana saya bisa menganggapnya serius? Harvey York terdiam. Saya hanya ingin. Kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Itu dosa untuk memikirkannya. Tidakkah kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu? Apakah Anda menginginkan WeChat saya? Dan kemudian mengirimi saya selamat pagi dan selamat malam setiap hari.
Apakah Anda punya kesempatan? Aku memberitahumu. Kamu tidak punya kesempatan sama sekali. Seorang wanita sepertiku ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga kaya. Omong-omong, Paola Jean tampak sombong. Tampaknya menganggap Harvey York sebagai anjing penjilat yang ingin mengambil kesempatan untuk mengobrol. Bu, jangan bicara omong kosong dengan orang seperti ini. Ayo cari keluarga Lilian Yates untuk menyelesaikan akun. Paola Jean berbicara dengan wajah kejam. Setelah mendengar kata-kata putrinya, Bibi Wen menyadarinya. Itu masuk akal. Apa gunanya marah pada pengemudi? Keluarga Lilian Yates yang membuat diri mereka menderita. Jadi mereka harus membayar harganya. Memikirkan hal ini, Bibi Wen mencibir. Jika kamu di sini untuk menjemput seseorang, di mana mobilnya? Saya peringatkan Anda. Kami selalu menjadi Mercedes-Benz Maybach masuk dan keluar. Jika tidak ada mobil di atas level ini, kami tidak akan pernah naik. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Bab 4885. Harvey York terdiam. Jika dia tidak ingat bahwa Mandy Zimmer jarang menarik wajahnya ke bawah untuk memohon padanya, dia akan berbalik dan pergi. Selain itu, Harvey York juga ingin membuat klise, dan langsung menunjuk Audi di sebelahnya, dan berkata, Bibi Wen, itu mobilnya. Bibi Wen dan Paola Jean tampak meremehkan ketika mereka melihat Audi. Tetapi ketika mereka melihat dengan jelas, ini sebenarnya adalah A8 edisi terbatas. Dan saat nomor ekornya sangat indah, mereka langsung bersemangat. Paola Jean mengambil langkah pertama ke depan, berjalan ke depan mobil, dan berkata dengan keras, Bu, cepat ambil beberapa foto untukku, dan kirimkan ke lingkaran teman. Bibi Wen juga bergegas dengan cepat. Setelah kedua ibu dan anak itu mengambil gambar di luar mobil selama beberapa menit, mereka memelototi Harvey York dan berkata, apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat kami mengambil gambar? Masih belum dibuka. Ayo masuk dan ambil gambar kursi pengemudi. Harvey York menghela napas, menekan tombol buka kunci, dan melihat ibu dan anak perempuan itu saling melempar selama setengah jam dan mengambil ratusan foto sebelum dia sempat duduk di kursi pengemudi. Ayolah, Bu. Menurutmu ini tidak bagus. Gambar itu mengatakan, perjalanan sehari ke Jinling. Bagaimana kalau membeli Audi yang rusak? Ya. Ingat untuk menunjukkan nomor plat. Kedua ibu dan anak perempuan itu berdiskusi selama beberapa menit, dan kemudian mereka memposting momen di bawah perhatian Harvey York. Pada saat yang sama, Bibi Wen juga mengirim pesan grup, memberitahu orang lain untuk menyukainya, di kursi belakang. Melihat bahwa Harvey York tidak bermaksud menyalakan mobil, Bibi Wen tiba-tiba menjadi marah lagi. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa kami lelah? Cepat dan antar kami kembali. Kami lapar. Saya peringatkan Anda. Mobil tidak boleh bergelombang sama sekali. Kalau tidak saya akan meminta Mandy Zimmer mengantar Anda. Harvey York menginjak pintu belakang dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Melihat Harvey York tidak berbicara, ibu dan anak yang duduk di kursi belakang segera mulai meraba-raba ke kiri dan ke kanan. Segera, Paola Jean menemukan porselen kecil di kompartemen penyimpanan di belakang kursi penumpang Harvey York. Paola Jean melirik sebentar, dan tiba-tiba berkata dengan keras, Bu, lihat. Ini botol begonia dari dinasti Song. Benda ini sebenarnya asli, dengan sejarah ribuan tahun. Yang asli ada di museum di Treasure Island. Selama dinasti Bright, ketika kaisar terakhir melarikan diri dari istana, dia membawanya bersamanya. Dikatakan hanya ada beberapa bagian dari benda ini. Dalam lelang kota Hong Kong sebelumnya, itu dijual seharga ratusan juta. Tanpa diduga, aku melihatnya di sini. Jelas,
Meskipun Paola Jin memiliki kepribadian dan penampilan yang buruk, tetapi dari keluarga papan atas, dia masih memiliki kemampuan apresiasi paling dasar. Bibi Wen juga mengambil botol begonia saat ini, melirik ke kiri dan ke kanan, dan berkata, "Ya, ini seharusnya yang dari lelang kota Hong Kong. Saya sudah melihat foto-fotonya." Mandy Zimmer tampaknya benar-benar menghasilkan banyak uang. Hal semacam ini dibeli dengan santai, dan masih ada di sini. Ini seharusnya menjadi hadiah untuk kita, kan? Saat dia mengatakan itu, Bibi Wen sudah memasukkan barang-barang ke dalam tasnya. Harvey York tanpa sadar berkata, "Jangan bergerak. Benda ini diberikan oleh orang lain." Ketika Harvey York pergi ke rumah Huo sebelumnya, Vernei Huo melihat bahwa dia suka memberikannya secara khusus. Dia menyimpannya di dalam mobil dan belum menyimpannya. Dia tidak berharap itu jatuh ke tangan ibu dan anak yang luar biasa ini. Tidak bisakah aku tahu bahwa benda ini diberikan oleh orang lain? Bibi Wen tampak tidak sabar. Perlukah kamu memberitahuku? Tidak bisakah seorang pengemudi mengemudi dengan baik? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.